Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 228 Kota 6 Jalan. Nona muda tidak hanya menggemaskan, tetapi juga baik dan murah hati sehingga tidak menaruh dendam terhadap kudaku dan saya berterima kasih atas hal itu. Dia mengepalkan tangannya dan membungkuk, dan melihat wajah cantik wanita muda itu memerah seperti apel. Senyum di matanya kemudian semakin dalam, satu tangan memegang kendali Old White sambil berkata, dengan ini, izinkanlah diriku yang rendah hati untuk pergi. Oh, baiklah. Jaga dirimu baik-baik, tuan muda. Kata wanita muda itu, terpikat oleh beberapa kalimat itu dan tatapan mata Feng Jiu yang sangat memikat, jawaban yang murni berasal dari perkataan Feng Jiu. Melihat pemuda berpakaian merah itu meminta maaf dan berusaha berbaikan, pria di samping mereka merasa tidak ada lagi yang bisa dikatakannya. Lagi pula, sepupunya tidak mengatakan apa-apa lagi tentang hal itu, apalagi untuknya. Jika dia terus mencari masalah dengan pemuda itu, maka akan terlihat seperti dia hanya mengganggunya. Sampai Feng Jiu bangkit dari atas kudanya dan dia menunggangi si tua putih dengan perlahan melangkah keluar melewati gerbang kota ketika wanita muda itu akhirnya tersadar dan berkata, aku lupa menanyakan nama tuan muda. Melihat wajah sepupunya yang dipenuhi dengan begitu banyak penyesalan, wajah lelaki itu menjadi gelap dan dengan jentikan lengan bajunya, dia berkata, ayo kembali. 2 hari kemudian. Feng Jiu menuntun si putih tua memasuki kota 6 jalan dan setelah melewati gerbang kota, dia melihat pemandangan yang ramai dan riuh, hatinya tak kuasa menahan desahan saat dia berpikir, seperti yang diharapkan dari negara kelas 6. Dari arsitektur hingga pertokoan dan sebagainya, semuanya adalah hal-hal yang tak dapat dibandingkan dengan negara Sun Glory. Kau sudah dengar. Dokter hantu yang baru-baru ini menjadi terkenal telah datang ke kota 6 jalan dan konon katanya tuan kota yang menerimanya secara pribadi. Itu tidak mungkin, kan? Kudengar kecelakaan terjadi selama pertemuan besar pemeringkatan obat dan dokter hantu diculik oleh orang-orang dari Istana Neraka. Didengar bahwa dia telah dibebaskan beberapa waktu lalu. Atau, mengapa semua obat-obatan itu muncul di berbagai bagian negeri ini baru-baru ini? Tidak banyak obat-obatan yang muncul di pelelangan tetapi setiap botol yang muncul adalah harta karun yang paling berharga di antara harta karun. Dikatakan bahwa penguasa kota-kota 6 jalan cukup beruntung untuk berhasil memenangkan tawaran untuk sebotol obat dokter hantu dan setelah meminum obat itu, penguasa kota telah menembus kemacetan yang selama ini tidak dapat ditembusnya. Masalah itu telah menyebar ke seluruh klan keluarga kelas atas dan saya baru mengetahuinya setelah mendengarnya dari sepupu saya yang bekerja di kediaman penguasa kota. Benarkah atau tidak? Sebagus itukah? Tentu saja. Biar ku beritahu. Obat milik dokter hantu dikatakan lebih manjur daripada ramuan dari seorang penggarap pil dan bahkan dengan banyak uang, kau mungkin tetap tidak akan mampu membelinya. Tidakkah kau lihat bahwa cukup banyak orang dari luar kota datang ke kota 6 jalan kita? Mereka pasti telah menerima berita itu dan semuanya datang ke sini demi dokter hantu. Mendengar percakapan dari beberapa orang di kedai teh, Feng Jiu mengangkat sebelah alisnya sedikit, kilatan gelap melintas di matanya yang jernih saat dia menuntun si tua putih untuk terus berjalan maju. Setelah berjalan cukup jauh, dia tiba di depan sebuah penginapan bernama Cloud Top dan berhenti di depannya. Pelayannya segera bergegas keluar untuk memberi salam dari dalam. Ada pelanggan di sini. Pelayan itu berteriak ke arah dalam sambil menerima tali kekang yang diulurkan Feng Jiu dan kemudian berkata, pelanggan kita datang di waktu yang tepat. Masih ada satu kamar di lantai 2 penginapan kita dan kamar itu sangat terang. Dia melemparkan koin emas kepada pelayan dan memesan, siapkan untukku 10 kati ikan kecil dan udang dan uang kembalian yang tersisa adalah tip untukmu. Pelayan itu berkata sambil tersenyum, terima kasih, pelanggan. Pelanggan kami dapat yakin bahwa saya akan dengan hati-hati menjaga kuda milik pelanggan kami. Pelayan yang keluar dari belakang mengantar Feng Jiu ke meja depan dan setelah Feng Jiu membayar, ia menuntun Feng Jiu ke lantai 2. Setelah memerintahkan pelayan untuk menyiapkan air panas dan mandi, dia mengganti pakaian merahnya dengan jubah putih, rambutnya yang hitam legam diikat tinggi. Dia kemudian meredam pesona jahatnya yang liar untuk berubah menjadi tuan muda yang ramah dan sopan. Melihat langit masih menunjukkan pagi, dia pun duduk dalam posisi setengah teratai di atas tempat tidur untuk mengatur napas dan berkultivasi, hingga hari sudah sore dan warna langit berangsur-angsur menjadi gelap sebelum dia bangun dan berjalan keluar dari penginapan, bermaksud untuk berkeliling menikmati pemandangan malam kota 6 jalan, dan mencari makanan. Tanpa sepengetahuannya, penguasa neraka yang juga mendengar berita itu telah datang ke kota 6 jalan juga.